Hai hai hai, selamat datang di podcast Agatu. Saya Agung. Dan saya Atun. Kali ini kami akan berbicara tentang dampak perpanjangan PPKM. Oh iya, sebelumnya apa kabar semuanya? Pastinya kalian semua baik-baik aja kan? Gimana kalau kabar Agung sendiri nih? Alhamdulillah, baik Tun. Alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong, kita kan mau ngobrolin tentang dampak perpanjangan PPKM kan? Nah, apa sih Tun PPKM itu? Jadi, PPKM itu merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tun, by the way, kenapa sih harus ada PPKM itu? Adanya pemberlakuan PPKM ini karena di beberapa daerah, bahkan di belahan dunia, sedang terpapar virus COVID-19. PPKM juga diberlakukan untuk membendung laju kenaikan angka positif COVID-19. Untuk wilayah Indonesia sendiri, awalnya PPKM diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian PPKM darurat diperluas ke 15 daerah di luar Jawa dan Bali. Dan di sini ada 16 rincian poin aturan PPKM darurat. Boleh dibacakan, Gung? Boleh Tun. Jadi, yang pertama itu perkantoran di sektor yang non-esensial wajib menerapkan 100% WFH atau bekerja dari rumah. Kemudian, untuk sektor esensial, karyawan yang boleh WFO maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian, untuk sektor kritikal, karyawan diperbolehkan WFO dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian, kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring. Kemudian, jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan dibatasi hingga pukul 8 malam dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Kemudian, jam operasional apotek dan toko obat diperbolehkan 24 jam. Kemudian, kegiatan di pusat perbelanjaan, mal, atau pusat perdagangan ditutup sementara. Kemudian, restoran, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan yang berada di lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan atau mal hanya boleh menyediakan layanan antar dan take away serta dilarang menerima makan di tempat. Kemudian, kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian, tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Kemudian, fasilitas umum yang mencakup area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya ditutup. Kemudian, kegiatan seni atau budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial ditutup sementara. Kemudian, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional, dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian, resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tidak menyediakan makan di tempat. Penyediaan makanan hanya boleh dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang. Kemudian, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama serta tes PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya. Kemudian, poin yang terakhir, masker tetap dipakai saat melakukan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan memakai face shield tanpa masker. Ternyata poin aturannya ketat banget ya Tun. Pasti ini memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat. Jelas, tapi dari dampak ini ada dua macam dampaknya. Ya biasalah, pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri, itu
terdapat penurunan kasus dengan syarat positivity rate rendah, itu mampu memulihkan ekonomi pasca pandemi dan keterbukaan masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengurangi penularan kasus COVID-19 dan mengurangi jumlah kematian COVID-19. Untuk dampak negatif sendiri sebenarnya banyak banget sih. Untuk salah satunya yaitu pengatasan sosial budaya hingga ekonomi itu membuat kesulitan dalam hal kegiatan ekonomi seperti UMKM maupun pengusaha. Oh iya Wung, gimana sih menurut pandanganmu mengenai kebijakan terbaru dari pemerintah yang baru aja mengumumkan perpanjangan PPKM ini? Nah, menurutku sih kita tetap harus mengikuti dan mendukung arahan pemerintah, Tun. Namun, kami harus terus bersiap untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan yang tidak dapat dikontrol dan diprediksi. Karena itu, perencanaan operasional harus selalu siap dan disesuaikan dengan keadaan. Nggak kerasa ya, Gung. Udah lama kita ngobrolnya. Iya nih, karena topik pembicaraannya lumayan seru. Hehehe, sampai lupa dengan waktu, Tun. Ketika dunia mengalami pandemi seperti ini, satu hal yang pasti ya, kita menyadari pentingnya kehidupan manusia lebih dari sebelumnya. Ketika harapan tanpa tidak ada harapan, teruslah berjuang. Ini adalah masa-masa sulit. Saat kita keluar bersama, kita akan memiliki dunia yang lebih baik dan hati yang lebih bersih. Itu sedikit motivasi buat teman-teman semua, dan berakhirlah podcast kita kali ini. Semangat! See you semuanya. Bye-bye.